Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para bunyai, para sepuh bini sepuh yang saya hormati, khususipun dumateng panjenenganipun Yai Soleh. Alhamdulillah sudah lama ndak sowan beliau, ternyata beliau masih tetap muda. Ini yang saya cemburu. Sejak saya sowan ke sini terakhir berapa? 4 tahun yang lalu, Yai. Ya seperti itu. Padahal 4 tahun yang lalu sebelumnya ya seperti itu. Nah, sehingga saya tuh bingung. Ini punya kesaktian wirid apa kok bisa awet muda kayak begini? Oh, ternyata karena banyak santri-santrinya yang muda-muda, akhirnya beliau katut ketularan muda. Allahumma amin. Mudah-mudahan beliau terus tetap sehat, diberikan panjang umur, sehingga terus bisa mendampingi kita semua. Pak Bupati Kabupaten Pasuruan yang saya hormati dan saya banggakan, beliau ini kebetulan juga bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Ngalah. Makanya wajar kalau beliau kemudian setiap wisuda harus datang ke sini. Dan tentu Pasuruan sukses juga salah satunya adalah dukungan dari Pondok Pesantren Ngalah. Para rektor, wakil rektor, para dekan, ketua program studi, Bapak Ibu dosen, khususnya adik-adik mahasiswa yang hari ini mendapatkan karunia nikmat bisa diwisuda di perguruan tinggi yang saya yakin penuh barokah, Universitas Yudharta Pasuruan. Allahumma amin. Pak Kepala BPD Jatim Cabang Pasuruan tadi cerita ke saya sudah membangun sinergi dengan Yudharta juga. Alhamdulillah, terima kasih dukungannya. Katanya kalau prestasinya bagus itu akan direkrut oleh BPD. Nah, kalau yang bagus 100 berarti nanti yang direkrut 100. Itu artinya apa? Itu artinya Yudharta ini memang betul-betul perguruan tinggi yang siap terjun di lapangan, siap melakukan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Saya tadi sempat ngotek-ngotek pantun untuk hadiah wisudawan. Nanti jangan lupa cakepnya ya. Bu Mamat punya kawan yang baik hati. Namanya Simanda, Tutut, dan Marisa. Selamat kepada para wisudawan wisudawati, saatnya Anda ikut aktif membangun desa. Jalan pintas ke kota, lewatlah Janti. Jalannya sempit, harus berhati-hati. Universitas Yudharta, kau selalu di hati. Lulusannya selalu diminati dan dinanti-nanti. Termasuk dinanti oleh para calon mertua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adik-adik wisudawan yang saya banggakan. Saya kesini bukan untuk orasi ilmiah, lawang gudangnya ilmu kok diorasi ilmiah. Saya kesini yang pasti yang pertama sowan beliau, tabarukan nyuwun pandonga
Yang kedua, tabarukan kepada mahasiswa-mahasiswi yang hari ini diwisuda. Kalian semua itu sebenarnya orang yang bisa memberikan berkah. Kenapa? Karena kalian adalah sosok yang sedang dan terus menuntut ilmu. Oleh karena itu, berkahilah kami, karena kalian semua sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi itu intinya. Masalah orasi ilmiah, sini gudangnya ilmu, jadi nggak begitu layak kalau menteri kemudian menyampaikan pidato ilmiah di sebuah perguruan tinggi yang luar biasa semacam Universitas Yudharta ini. Satu hal saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang bahagia ini kepada adik-adik semua, bahwa hari ini adik-adik, desa-desa kita di Indonesia itu betul-betul menunggu kehadiran adik-adik semua. Kenapa? Karena banyak potensi yang sudah siap di desa, yang ketika dikelola oleh kader-kader potensial semacam adik-adik ini akan terjadi percepatan pembangunan yang luar biasa. Saya sudah keliling hampir seluruh provinsi, dan setiap provinsi selalu saya menemukan desa yang sangat maju, dan ketika desa itu maju pasti ada dua hal. Yang pertama, kepala desanya muda. Nah, karena muda itu maka inovatif, kreatif, dan seterusnya. Nah, yang kedua, kepala desanya sarjana. Bukan hanya S1, ada juga kepala desa yang S2, bahkan ada kepala desa yang bergelar doktor. Dan betul-betul memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pembangunan desa. Kenapa desa begitu strategis, adik-adik sekalian yang saya banggakan? Karena pada hakikatnya, kalau kita ingin melakukan percepatan pembangunan di Indonesia, itu ya kuncinya ada di desa. Kabupaten Pasuruan sebagai contoh, tidak akan bisa maju dengan cepat kalau desa-desa di Kabupaten Pasuruan tidak maju. Provinsi Jawa Timur juga tidak akan mengalami percepatan kemajuan pembangunan kalau tidak desa-desa di Jawa Timur melakukan percepatan di dalam pembangunan. Itulah makanya hari ini Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal memberikan arah yang jelas di dalam proses pembangunan desa, yaitu dengan konsep SDGs desa, Sustainable Development Goals level desa. Kenapa level desa? Karena level desa itu pertama, skopnya kecil. Yang kedua, data yang ada pasti bersifat mikro. Ketika bicara kemiskinan, datanya mikro. Orangnya ada, di mana, kenapa miskin, masalah yang dihadapi apa. Ketika bicara kesehatan, kita tahu siapa yang kena TBC, siapa yang kena darah tinggi, siapa yang kena diabetes, kita kemudian tahu kenapa, lalu bagaimana penanganannya. Ketika kita bicara tentang kualitas pendidikan yang merosot atau upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kita bisa melakukan pemetaan di level desa dengan data yang mikro. Ketika kita bicara data mikro, maka kita pasti akan bisa menangani secara detail, karena data mikro kita bisa lihat, kita bisa pegang, bahkan kita bisa rangkul. Itulah makanya SDGs desa dengan 18 tujuan diawali oleh desa tanpa kemiskinan. Karena itu adalah target pembangunan kita semua. Kenapa kemudian desa tanpa kemiskinan menjadi prioritas utama di dalam SDGs desa atau menjadi tujuan yang pertama? Karena dengan hilangnya kemiskinan di desa, maka hilanglah kemiskinan di Kabupaten Pasuruan. Dengan hilangnya kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, di desa-desa di Jawa Timur, maka hilanglah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Dengan hilangnya kemiskinan desa-desa di Indonesia sebanyak 74.961 desa, maka hilanglah kemiskinan di Indonesia. Ini yang kemudian kita punya tanggung jawab yang cukup berat, tetapi sangat konkret, sangat bisa dikelola. Begitu juga ketika kita bicara tentang kualitas hidup manusia. Kualitas hidup manusia ada dua intinya. Yang pertama terkait dengan pendidikan, yang kedua terkait dengan kesehatan. Yang dua-duanya ini nanti akan berpengaruh pada sumber daya manusia, dan sumber daya manusia akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika kita melakukan percepatan penanganan bidang pendidikan, ketika kita melakukan percepatan penanganan bidang kesehatan, maka akan kita hasilkan produk-produk kualitas sumber daya yang memadai, dan disitulah kemudian kita akan memudahkan kita untuk melakukan upaya pertumbuhan ekonomi di desa.
Dan ketika ekonomi desa tumbuh, maka tumbuhlah ekonomi Indonesia. Oleh karena itu adik-adik sekalian, saya mengajak kepada kita semua untuk terus melakukan upaya-upaya percepatan pembangunan di desa-desa. Saya menyarankan, mengajak, menghimbau, nggak usah silau dengan Jakarta, nggak usah silau dengan Surabaya. Lahan pengabdian di desa sangat luar biasa. Hari ini 72 triliun anggaran APBN dikucurkan di desa. Itu yang dari APBN, yang dari APBD provinsi, dari APBD kabupaten. Total dana yang tersalur ke desa hari ini se-Indonesia itu sudah mencapai angka 200 triliun dengan segala varian sumbernya. Nah, itu artinya bahwa ini membutuhkan penanganan yang serius. Kalau kemudian dana yang bergulir di desa tidak ditangani oleh sumber daya yang profesional, siapa yang paling dirugikan? Tentu adalah warga masyarakat kita. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk terus melakukan upaya-upaya percepatan dengan melakukan pendekatan pembangunan pada level desa dan berbasis data mikro. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu aja yang perlu saya sampaikan. Saya juga ada pantun. Jangan lupa cakepnya. Tetangga sebelah namanya Pak Udin. Pandai berpantun, aslinya dari Padang. Ponpes ngalah, pengasuhnya Ki Soleh Bahrudin. Orangnya santun dan ilmunya segudang. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, ngapunten Yai. Pandunga pangestu panjenengan kula suwun Yai, mugi-mugi kula tansah pinaringan sehat, lahir batin kuat dalam mengemban amanah dan selamat donya akhirat. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ada sedikit kenang-kenangan untuk wisudawan terbaik 1 sampai 9. Nanti ada untuk tambahan transportasi pulang menuju ke rumah mertua. Demikian, terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu, dan mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin.